Tanyakan pada diri Anda, berapa harga dari sebuah ketersinggungan yang dipendam? Bisakah perselisihan paling remeh di muka bumi hanya karena tumpukan sampah rumah tangga yang dibakar menjelma menjadi hukuman mati? Ya, Anda tidak salah dengar. Di bawah langit senja Polewali Mandar, Sulawesi Barat, asap yang seharusnya menghilang ke udara justru menyulut kobaran dendam yang jauh lebih gelap dan brutal. Kami akan mengungkap kisah tragis dan memilukan dari Septian Sani Dwi Putra Hussein, seorang notaris muda yang masa depannya direnggut secara paksa. Bukan oleh musuh bebuyutan, melainkan oleh tetangganya sendiri, sepasang ayah dan anak. Sebuah konflik tetangga yang dibiarkan membusuk selama berminggu-minggu, akhirnya meledak dengan gila pada Jumat sore itu, mengubah parang dan celurit menjadi algojo yang haus darah. Bersiaplah, karena ini adalah kronologi detail dari tragedi Polman, sebuah cerminan pahit tentang rapuhnya batas kesabaran dan kemanusiaan. Selamat datang kembali di The Scoop, platform Anda untuk menyelami kedalaman setiap peristiwa yang mengguncang nurani bangsa. Hari ini kami akan membawa Anda langsung ke jantung tragedi di lingkungan Ujung Baru, Wonomulyo, Polman. Kami hadir untuk menelusuri setiap fakta yang tersembunyi, setiap detik ketegangan yang mengantar kepada pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua tentang pentingnya mengelola amarah. Untuk Anda yang menghargai konten investigasi yang disajikan secara terperinci, akurat, dan berani seperti ini, kami mohon dukungan luar biasa Anda. Mari kita jadikan channel The Scoop sebagai mercusuar kebenaran. Segera klik tombol subscribe di bawah ini, berikan like pada video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama menerima scoop eksklusif kami. Dukungan Anda adalah nyawa bagi misi kami. Baik, mari kita buka tabir dari kekejaman ini. Tragedi yang akan kita urai ini berakar dari sebuah fenomena yang sangat umum namun berbahaya. Rusaknya keharmonisan bertetangga. Berlokasi di lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Hidup dua keluarga dalam kedekatan fisik yang ironisnya dipisahkan oleh jurang emosional. Di satu sisi ada korban, Bapak Septian Sani Dwi Putra Hussein atau SE, 36 tahun, seorang profesional muda dengan profesi sebagai notaris. Di sisi lain ada para pelaku, sang ayah, AH 45 tahun, dan anaknya yang masih remaja, AR 15 tahun. Mereka semua terhubung oleh satu jalan, namun dipisahkan oleh satu masalah kecil yang mematikan. Pemicu dari seluruh rangkaian peristiwa mengerikan ini adalah sesuatu yang sehari-hari, aktivitas pembakaran sampah rumah tangga. Menurut keterangan mendalam dari pihak kepolisian, api konflik ini telah mulai membara sekitar 1 bulan sebelum hari berdarah itu terjadi, tepatnya pada pertengahan Oktober 2025. Septian Sani memiliki kebiasaan membakar limbah rumahnya di area yang menurut sudut pandang AHA terlalu dekat dan mengganggu. Asap tebal, polusi, dan bau menyengat yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu secara rutin menerpa kediaman AHA. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan kronis yang mendorong AHA untuk mengambil tindakan. AHA kemudian mendatangi Septian Sani. Momen teguran ini seharusnya menjadi titik awal resolusi damai, namun justru menjadi titik didih. AHA menyampaikan keluhannya, meminta Septian untuk menghentikan atau memindahkan lokasi pembakaran sampah. Namun, bagaimana teguran itu disampaikan atau bagaimana korban menanggapinya menciptakan jurang komunikasi yang tidak terjembatani. Septian Sani, sang korban, merasa ketersinggungan yang amat sangat. Ia mungkin menganggap teguran itu sebagai intervensi yang meremehkan haknya atau merendahkan harga dirinya sebagai tetangga. Cekcok mulut yang pertama kali terjadi pada momen teguran itu memang tidak berujung pada kekerasan fisik. Namun, luka emosional yang tercipta jauh lebih dalam dan berbahaya. Rasa tidak terima, dendam, dan antipati segera mengendap di hati kedua belah pihak. Kapolsek Wonomulyo, AKP Sandi Indrajati Wiguna, menggarisbawahi bahwa konflik yang terpendam inilah yang menjadi inti masalahnya. Bayangkan selama kurang lebih sebulan penuh, Septian Sani dan AHA hidup dalam bayang-bayang amarah yang terselubung. Mereka saling berpapasan di jalan,
Namun di bawah permukaan, kebencian itu terus tumbuh subur. Tidak adanya upaya serius dari tokoh masyarakat atau lembaga lingkungan setempat untuk melakukan mediasi atau musyawarah menjadi kegagalan sosial yang sangat fatal. Konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sekedar menggeser tumpukan sampah atau kompromi jadwal pembakaran, dibiarkan terakumulasi, berubah dari masalah komunal menjadi dendam pribadi yang siap meledak. Ini adalah kondisi psikologis yang sangat berbahaya. Dua tetangga yang telah kehilangan akal sehat mereka hanya menunggu pemicu terkecil untuk melancarkan pembalasan. Setelah berminggu-minggu ketegangan yang menyesakkan, hari Jumat 14 November 2025 menjadi hari penentuan, tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, sebuah waktu yang seharusnya dihabiskan untuk bersantai menyambut akhir pekan. Keterangan di lingkungan Ujung Baru terkoyak oleh keputusan korban. Septian Sani Dwi Putra Hussein yang diduga masih menyimpan rasa tidak terima mengambil tindakan drastis. Ia mendatangi rumah AH. Keputusan Septian untuk mengunjungi kediaman pelaku pada sore itu adalah langkah yang sangat disayangkan. Apakah ia datang dengan niat menantang, mencari penyelesaian, atau justru ingin melampiaskan kekesalannya? Tidak ada yang tahu pasti. Namun yang jelas, kedatangan itu langsung memicu reaksi eksplosif dari AH. Pertemuan di teras atau depan rumah AH segera berubah menjadi medan pertempuran verbal yang sengit. Argumen lisan yang penuh amarah itu dengan cepat lepas kendali. Rasa dendam yang telah dipupuk selama sebulan seolah menemukan jalannya untuk keluar. Teriakan, makian, dan saling menyalahkan segera menarik perhatian warga sekitar. Dalam hitungan detik, kemarahan yang membabi buta menguasai akal sehat kedua pria dewasa itu. Mereka beralih dari pertengkaran lisan menjadi konfrontasi fisik. Saksi mata memastikan bahwa di tahap awal ini, Septian dan AH terlibat dalam perkelahian tangan kosong, saling memukul dan adu jotos di jalanan depan rumah pelaku. Ini adalah gambaran dari dua ego yang bertabrakan, di mana setiap pukulan yang mendarat bukan hanya menimbulkan rasa sakit fisik, tetapi juga memicu lapisan amarah yang lebih dalam. Perkelahian fisik ini adalah momen krusial dalam kondisi yang sudah tidak lagi terkontrol. Setiap aksi memiliki konsekuensi yang tak terduga. Kehadiran warga sekitar yang menyaksikan keributan ini sayangnya tidak cukup untuk menghentikan duel maut tersebut secara efektif. Mereka terperangkap antara ketakutan untuk campur tangan dan kewajiban moral untuk melerai. Namun, yang membuat situasi semakin memburuk adalah intervensi tak terhindarkan dari anggota keluarga. Di tengah panasnya baku hantam, anak AH, AR yang masih berusia 15 tahun, muncul. Melihat ayahnya terpojok atau terlibat dalam perkelahian sengit, naluri membela keluarga segera mengambil alih kendali. AR dengan cepat ikut membantu ayahnya menyerang korban. Perkelahian yang awalnya 1 lawan 1, kini berubah menjadi 2 lawan 1, meningkatkan resiko dan bahaya yang dihadapi Septian Sani secara eksponensial. Keterlibatan AR menjadi titik balik yang fatal, mengubah perkelahian biasa menjadi potensi ancaman pembunuhan. Ketidakseimbangan ketakutan, ditambah dengan emosi yang memuncak dari pihak ayah dan anak, membuka pintu bagi eskalasi kekerasan yang tidak dapat dimaafkan, yang akan kita saksikan pada bab selanjutnya. Pertarungan 2 lawan 1 di depan rumah AH yang melibatkan ayah, anak, dan Septian Sani telah menciptakan kekacauan dan ketakutan di lingkungan tersebut. Namun fase perkelahian tangan kosong ini, seburuk apapun ternyata hanyalah prelude menuju puncak kekejaman. Di tengah kekacauan itu, ketika Septian Sani berusaha keras mempertahankan dirinya dari serangan ganda, para pelaku mengambil keputusan paling gelap dalam hidup mereka. AH dan AR secara serentak bergegas masuk ke dalam rumah. Tindakan ini mungkin sempat memberi harapan palsu kepada para saksi bahwa perkelahian akan berakhir. Namun, harapan itu segera sirna ketika ayah dan anak itu muncul kembali di ambang pintu. Mereka tidak datang untuk menyerah atau menenangkan diri, melainkan untuk mempersenjatai diri demi melancarkan pembalasan akhir. Dari dalam rumah, mereka membawa 2 alat yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pertanian, tapi kini diubah menjadi senjata pembunuh. Sebilah parang dan sebuah celurit. Parang yang dikenal memiliki bilah panjang dan celurit dengan lekukan tajam yang mematikan, kini berada di tangan 2 individu yang kehilangan kontrol diri.
Keputusan ini menunjukkan eskalasi niat jahat yang jelas dan tidak terbantahkan. Tindakan mereka telah melampaui batas membela diri. Ini adalah niat untuk melukai secara serius atau bahkan menghabisi nyawa. Saat AH dan AR kembali ke arena pertempuran dengan senjata di tangan, suasana langsung berubah menjadi sangat mencekam. Korban, Septian Sani yang kini tak bersenjata, harus berhadapan dengan ancaman maut yang konkret. Ia terperangkap, kedua pelaku didorong oleh amarah yang membabi buta, langsung menyerang korban secara bersama-sama. Ini adalah momen ketika ketersinggungan soal sampah dibayar dengan darah. Penyerangan itu adalah aksi brutal yang dilancarkan tanpa ampun. Septian Sani Dwi Putra Hussein berusaha mati-matian mempertahankan dirinya. Satu-satunya perisai yang ia miliki hanyalah helm yang ia gunakan untuk melindungi kepala dan tubuhnya dari tebasan parang dan sabetan celurit yang datang dari dua arah. Namun helm plastik atau fiberglass tidak sebanding dengan kekuatan senjata tajam yang diasah oleh dendam. Serangan itu berlangsung singkat namun mematikan. Setiap ayunan senjata mendarat di tubuh korban, menimbulkan luka bacok yang parah dan dalam. Kehadiran senjata tajam ini menjadi faktor utama yang mengubah perkelahian menjadi pembunuhan, dan melibatkan anak di bawah umur dalam aksi keji ini menambah dimensi kepedihan dalam tragedi Polman. Setelah serangan itu, hanya satu hasil yang mungkin terjadi: kehancuran total bagi korban dan konsekuensi hukum yang tak terhindarkan bagi para pelaku. Ketika parang dan celurit mulai berbicara, peluang Septian Sani Dwi Putra Hussein untuk bertahan hidup langsung merosot drastis. Serangan ganda yang dilancarkan oleh ayah dan anak itu, AH dan AR, adalah manifestasi dari kemarahan yang telah mencapai titik nol. Mereka menyerang korban secara membabi buta, sebuah istilah yang digunakan polisi untuk menggambarkan aksi tanpa kendali emosi, di mana tujuan utamanya adalah melumpuhkan atau melenyapkan target. Septian Sani dalam keputusasaan hanya bisa menggunakan helm sebagai pertahanan darurat. Helm yang seharusnya melindungi diri dari benturan kini harus menghadapi bilah baja. Helm itu meski memberi perlindungan sesaat, tidak mampu menahan serangan yang berulang dan diarahkan ke berbagai bagian tubuh yang terbuka. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan medis, korban menderita luka-luka bacok yang sangat serius dan banyak. Sebuah indikasi nyata dari intensitas dan keganasan serangan yang dilancarkan oleh dua pelaku bersenjata. Penyerangan itu tidak berhenti hingga Septian Sani benar-benar jatuh tak berdaya. Dalam kondisi kritis, korban terkapar di jalanan depan rumah pelaku, bersibah darah yang mengalir deras dari luka-luka fatal yang ia derita. Adegan ini menciptakan kengerian luar biasa di lingkungan Ujung Baru. Setelah Septian Sani terjatuh, para pelaku AH dan AR tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, mereka didorong oleh naluri untuk menghindari konsekuensi. Ayah dan anak itu memilih untuk melarikan diri meninggalkan korban dalam kondisi sekarat. Mereka kembali masuk ke dalam kediaman mereka, berusaha menghilangkan jejak atau mungkin bersembunyi dari amukan warga dan kejaran hukum. Saksi mata dan tetangga korban yang menyaksikan atau mendengar keributan segera mendatangi lokasi. Pemandangan korban yang tergeletak tak berdaya dan berlumuran darah memicu kepanikan massal. Dalam upaya heroik dan putus asa untuk menyelamatkan nyawa notaris muda itu, warga bergegas melakukan evakuasi. Setiap detik sangat berharga, kehilangan darah yang parah membuat kondisi Septian Sani terus memburuk. Korban segera dilarikan menuju Rumah Sakit Pratama Wonomulyo untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun waktu dan dalamnya luka yang diderita ternyata telah memutuskan garis hidup Septian Sani. Sementara upaya penyelamatan dilakukan, laporan tentang pembunuhan keji ini telah mencapai telinga pihak kepolisian, yang segera menggerakkan tim mereka menuju lokasi kejadian. Tragedi yang bermula dari asap sampah kini menuntut pertanggungjawaban. Upaya heroik warga lingkungan Ujung Baru untuk menyelamatkan Septian Sani Dwi Putra Hussein berakhir dengan duka yang mendalam. Ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, nyawa Septian Sani dinyatakan sudah tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat luka-luka bacok yang terlalu serius dan pendarahan hebat. Kematian tragis ini menutup babak konflik antara tetangga yang dipicu oleh sampah dan membuka babak baru dalam proses penegakan hukum. Begitu kabar kematian korban terkonfirmasi, kepolisian dari Polsek Wonomulyo segera bertindak dengan kecepatan penuh. Tim reskrim segera tiba di lokasi kejadian yang kini telah resmi menjadi tempat kejadian perkara TKP pembunuhan.
polisi melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan barang bukti, dan mengambil keterangan krusial dari para saksi mata yang menyaksikan secara langsung detik-detik mengerikan penyerangan itu. Berkat keterangan saksi yang jelas dan akurat, identitas kedua pelaku, AH dan AR, segera teridentifikasi. Mereka, ayah dan anak, tidak dapat bersembunyi lama dari kejaran aparat. Dalam waktu singkat, kedua pelaku berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim kepolisian. Penangkapan ini adalah langkah kunci dalam proses keadilan. Bersamaan dengan penangkapan, polisi juga berhasil menyita parang dan celurit, senjata yang menjadi bukti utama dan sangat memberatkan dalam kasus pembunuhan ini. Pasca penangkapan, situasi sosial di Polman menjadi sangat sensitif. Emosi keluarga dan kerabat korban memuncak, dan potensi terjadinya aksi balas dendam atau amuk massa terhadap keluarga pelaku sangat tinggi. Kapolsek Wonomulyo AKP Sandi Indra Jatiwiguna mengambil langkah pencegahan yang luar biasa. Sejumlah kerabat dekat dari pelaku, AH dan AR, untuk sementara waktu turut diamankan di markas Polsek Wonomulyo. Tindakan preventif ini bertujuan tunggal, memastikan keselamatan mereka dan mencegah eskalasi konflik horizontal yang dapat merusak tatanan sosial di tengah masyarakat. Kedua pelaku AH dan AR kemudian diserahkan ke Polres Polewali Mandar untuk menjalani proses penyidikan intensif. Mereka akan dijerat dengan pasal-pasal berat terkait tindak pidana pembunuhan. Kasus ini kini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat, memperlihatkan betapa cepatnya perselisihan remeh dapat berujung pada kehancuran total. Proses hukum akan terus berjalan dan kedua pelaku harus menghadapi konsekuensi maksimal atas tindakan brutal yang mereka lakukan di bawah kendali amarah. Kisah tragis dari Polewali Mandar ini harus menjadi cerminan abadi bagi kita semua. Tragedi Septian Sani Dwi Putra Hussein bukanlah hanya tentang kasus pembunuhan, tetapi tentang kegagalan dasar dalam manajemen emosi dan komunikasi sosial. Ini adalah pengingat yang menyakitkan betapa rapuhnya batas kesabaran kita dan betapa fatalnya konsekuensi jika kita membiarkan ego yang terluka tumbuh menjadi dendam yang mematikan. Pelajaran moral yang paling berharga dari tragedi ini adalah pentingnya toleransi, musyawarah, dan mediasi. Perselisihan sekecil apapun, baik itu masalah sampah, parkir, atau suara bising, harus segera ditangani oleh pihak berwenang di tingkat RT RW atau tokoh masyarakat. Jangan pernah biarkan amarah sesaat mengendalikan senjata tajam di tangan Anda. Harga dari emosi yang meledak itu adalah hilangnya nyawa seseorang, hancurnya masa depan dua keluarga, dan stigma yang akan melekat pada komunitas tersebut selamanya. Mari kita berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan harmoni di lingkungan kita. Ingatlah bahwa nilai hidup jauh lebih berharga daripada harga diri yang tersinggung. Terima kasih banyak telah menonton The Scoop. Kami berharap analisis kronologi yang mendalam ini dapat memberikan pemahaman utuh dan meningkatkan kesadaran kolektif kita tentang bahaya konflik sosial. Jika Anda merasa video ini memiliki pesan penting, mohon bagikan kepada teman-teman dan kerabat Anda agar pelajaran berharga ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah investigasi mendalam berikutnya. Stay safe and be wise.